Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua di hari yang barokah ini bisa berkumpul di acara Rapot Ramadan Podcast by Armina Reka Perdana. Oke, hari ini sama saya Tara Hardika ditemani sama Mas Rusdi. Assalamualaikum. Kita akan punya tema rapot, banyak beraktivitas selama puasa, banyak karya dan banyak pahala. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani seorang yang spesial. Saya nggak tahu mau bilang he used to, tapi nggak juga ya, masih ya kayaknya. Dia seorang magister tafsir Quran dari UIN Hidayatullah Jakarta, direktur Cultural Islamic Academic Jakarta. Dia juga seorang aktivis di Gerakan Islami Cinta. Dia seorang yang punya prinsip dalam berdakwah, tidak boleh tetap santun, tetap teduh, dan harus merangkul semua dalam ibadah. Amin. Langsung aja saya perkenalkan imam besar kita, imam besar pemuda tersesat, Habib Hussein Jafar Al-Hada. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ada di sini. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya yang nanya harusnya. Iya, harusnya. Enggak anggap rumah sendiri. Oh iya, saya yang bertamu Habib, ya. apa kabarnya nih? Habib, Alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya apa kira-kira nih belakangan ini? Kesibukan belakangan ini tetap masih ngonten. Apalagi di bulan Ramadan ya. Ya. Tentu saya itu sibuknya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ya gak sibuk. Bener, Bib. Iya, dai itu kan biasanya kalau Ramadan sibuk banget. Okay. Atau Maulid sibuk banget. Di luar itu ya santai-santai aja. Alhamdulillah dong, Bib. Alhamdulillah dikasih kesehatan, kemudian dikasih kesibukan. Yang keduanya insya Allah jalan keberkahan lah. Oke. Ini ngomong-ngomong Habib nih, saya ada pertanyaan pribadi nih sedikit. Kan saya diminta jadi host baru tadi malam gitu. Wah, terus baru ngulik gitu. Nih Habib Hussein siapa nih? Karena memang saya nggak eksis di sosial media. Gitu. Oke. Pas saya cari tahu, loh masih muda, tampang Arab, iyalah jelas Habib. Pasti. Cuman yang saya bingung, kok Habib tuh di sosmednya sering pakai baju hoodie. Yang kita tahu kan hoodie itu konotasinya negatif ya. Kalau saya lihat di Amerika itu banyak gangster atau pakai hoodie, udah gitu hoodie-nya warna hitam gitu. Sedangkan yang saya tahu di Indonesia Habib itu putih semuanya putih. Iya. Nah, udah gitu makanya saya kayak penasaran sebenarnya what are you trying to achieve gitu sih Bib? Iya. Dengan begini apakah itu memang stylenya atau itu memang brandingnya Habib atau bagaimana, bisa dijelasin sedikit? Iya, jadi hoodie itu biasanya dipakai gangster ya di Amerika. Iya, nah, berhubung saya belum bisa dakwah ke gangster dan belum bisa bikin tobat atau memualafkan gangsternya, minimal pakaiannya dulu saya mualafkan dan saya tobatin. Sama sneakers ya? Sama sneakersnya. Jadi ceritanya ya karena gini kan, segmen dakwah saya itu adalah anak muda. Oke. Dan anak muda itu platformnya melalui media sosial banyaknya. Karena itu saya menggunakan media sosial. Kemudian dan gayanya pun harus asik. Dan gayanya harus sesuai dengan anak muda. Temanya sesuai dengan anak muda. Bahasanya juga sesuai dengan bahasa anak muda. Dan pakaiannya pun sebisa mungkin kita menyesuaikan anak muda. Karena udah rame kontennya sekarang, udah ada fashion stylist ya. Oh, nggak ada. Sendiri, fashion stylist sendiri aja sih. Sendiri. Istri juga bingung karena biasanya nyiapin pakaian-pakaian yang ala-ala pendakwah umumnya, nggak taunya yang saya ambil pakaian yang biasanya dipakai buat jalan-jalan. Istri tapi masih satu. Ngomong-ngomong ini sudah paling islaminya saya. Oh, karena Armina Reka itu. Keren. Thank you, Bib. Oke, Bib, ini sebelum langsung masuk ke tema utamanya yang udah kita susun, ini mau bahas dikit, Bib. Kadang-kadang kan ada selentingan-selentingan di masyarakat, di anak muda. Nih mitos-mitos gitu mitos, fakta nih boleh nggak sih ini, boleh nggak ini? Oh, okay. Boleh kita mulai dari situ dulu kali. Karena kita udah memasuki bulan Ramadan ya. Nah biasanya kan ada mitos-mitos tuh yang kayak ngomong, oh nggak boleh ini, atau kalau melakukan ini
puasanya jadi batal gitu. Oke, di bulan Ramadan ya. Betul. Hal-hal di bulan Nanti Ramadan. Nanti Habib kita jadi kayak ada sama game. lo kali ya. Iya, sama gue boleh. Sama Oke. Mas Rusdi. Oke. Sambil mungkin nanti kita jelasin pelan-pelan. Jadi kita bisa ngeliat nih di sini yang ilmunya lebih tinggi gue atau Habib gitu. Iya, betul. Ini kayaknya challenge paling mengerikan karena yang salah masuk neraka. By the way, Rusdi juga ustadz, Pak. Oh, Ya bisa, Ustadz Bib. tapi Pesantren. ilmu gue enggak. nyantri dulu. Ya. Sama, kita juga murid semua murid, sama-sama belajar. Ini udah dikasih nih. Mitos atau fakta? Fakta. Oke ya. Mungkin bisa dimulai kita langsung. Boleh ya, mulai ya. Ya. Yang pertama, gosok gigi di saat menunaikan ibadah puasa itu bikin puasa batal. Mitos. Sama kan gue sama dia. Kan bisa ketelan, Bib. Iya, kalau ketelan kan gosok giginya. Gosok gigi, giginya itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana memakai siwak itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau ketelan. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja karena itu dihitung sebagai keteledoran kita. Langsung batal tuh. Langsung batal. Nggak mengurangi pahala, Bib. Sebagian ulama menganggap itu makruh. Artinya lebih baik dihindari untuk menjaga kesempurnaan puasa kita sekaligus untuk berhati-hati karena bisa jadi kita ketelan tanpa kita tahu kan. Akhirnya lebih baik memang sikat giginya sebelum sahur Sama dan pas setelah buka puasa buka ya. Bukan lebih baik tidak sikat gigi ya. Lain lagi itu dosa juga tuh. Kalau nggak sikat gigi mentang-mentang Ramadan nggak sikat gigi, Tapi bahwa Anda mengganggu orang lain itu dosa Orang juga. sikat gigi aja masih bau kan. Iya, belakangan makanya. sikat gigi juga bau juga bangun-bangun. Makanya, nah jadi dia sebaiknya dilakukan sebelum puasa dimulai. Tapi kalau Oke, memang pas sahur harus, sama pas buka ya. iya, kalaupun harus memang harus gosok gigi, dijaga aja agar gak masuk airnya dan sebaiknya menurut para ulama dilakukan sebelum zuhur. Sebelum zuhur, karena kalau setelah asar kayaknya Anda bukan gosok gigi niatnya. Niatnya udah gak bener kayaknya. Apalagi kalau kumur-kumurnya pakai es jeruk itu bukan sikat gigi sudah pasti. Oke. Tadi lo bener juga ya? Bener lah. Gua seperguruan gua. Perguruan. Oke, yang kedua ya. Ya. Menelan ludah membatalkan puasa. Ya gue ikut. Lo telat. Lu bacanya telat. Kalau nggak sengaja. Menelan ludah membatalkan puasa. Sengaja ataupun tidak disengaja menelan ludah tidak membatalkan puasa. Termasuk kalau ludahnya banyak. Nah, ini Yang membatalkan puasa itu kalau menelan dahak atau menelan ingus yang masuk ke mulut sedangkan kita bisa mengeluarkannya. Oh. Kalau dia ditelan itu masuknya ke teledoran kita dan membatalkan puasa. Tapi kalau kan ada tuh jenis dahak atau ingus suatu yang nyangkut di sini, Ya. dikeluarin nggak bisa tuh. Bisanya cuma ditelan. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Soalnya kayaknya ini ada hubungannya sama yang nomor 1, Bib. Lupa sikat gigi. Masih ada nyangkut makanan, Bib. Wah, kalau itu jelas membatalkan puasa. Udah di dalam mulut. Membatalkan puasa. Karena bisa dikeluarin. Iya, Kan gitu. karena itu masuknya makan dan minum. Waduh, Jadi itu membatalkan puasa. Dan menelan ludah itu yang membatalkan puasa kalau pertama ludahnya itu bercampur dengan misalnya darah atau es jeruk sudah pasti. Kalau bercampur dengan darah itu dia membatalkan puasa. Atau ludahnya dari luar gitu. Jadi bukan dari dalam mulut kita, misalnya sudah keluar kemudian Anda masukkan lagi. Ya. Atau yang ketiga Atau kalau ini muntah terus kemudian sisanya itu langsung ditelan lagi, ludah sisanya ditelan lagi, nggak boleh, dia harus dibersihkan terlebih dahulu, berkumur dulu, muntahkan baru kemudian. Nah kalau sudah berkumur, ini yang sering orang kadang salah, nggak harus mengeringkan lagi mulut. Sampai kering gitu. Enggak. Jadi sisa-sisanya itu baik dari hasil berkumur wudhu berkumur itu enggak harus dikeringkan, dikeluarkan saja semaksimal mungkin, setelah itu seperti biasa enggak apa-apa. Oke gitu. Oke. Masih Masih sama. Yang Sama. ketiga, puasa nggak sahur nggak masalah. Ini fakta. Puasa nggak sahur nggak masalah. Enggak masalah. Oke. Pertanyaannya kayaknya yang salah. Pertanyaannya kayak yang salah. Nah, benar. Puasa nggak sahur. Saya sangat fokus pada pertanyaannya, ya menurut saya fitos. Nggak masalah.
Kalau nggak masalah, enggak, dia masalah. Tapi kalau membatalkan puasa, ya enggak, dia nggak membatalkan puasa. Tapi bermasalah karena sahur itu di antara sunnah Nabi saat berpuasa adalah sahur, dan di antara sunnah Nabi itu adalah mengakhirkan sahur. Jangan kemudian sahur jam 1, dekat-dekat imsak. Karena Allah begitu rahmat, begitu cinta kepada hambanya agar kita tidak tersiksa, tidak terlalu terbebani dengan puasa kita, maka sahur itu lebih baik di akhir, buka itu lebih baik di awal. Nah, jadi bermasalah karena berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sahur harus sahur. Tapi puasa nggak apa-apa kalau nggak sahur. Nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan puasa. Apalagi kalau sengaja tidak sahur, itu nggak boleh. Itu diminta oleh Nabi untuk dihindari karena disebutnya wisol. Wisol itu sengaja nggak sahur atau sengaja tidak buka, itu nggak boleh. Soalnya kadang-kadang nih yang suami istri suka telat, Bib. Oh iya, karena sahur yang lain. Oke. Lanjut. Berenang saat puasa bikin batal. Mitos. Keminum. Jadi berenang itu saat berpuasa menurut para ulama makruh. Tapi ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan adalah ketika berenang itu menurut adat sudah pasti masuk ke mulut atau ke telinga atau ke hidung masuk. Kalau menurut adat nggak mungkin renang tuh yang nggak bikin masuk ke lubang-lubang jauh, lubang-lubang yang membatalkan puasa. Kalau sesuatu masuk itu, maka itu haram, nggak boleh, membatalkan puasa. Tapi kalau kita berenang dan yakin nggak ada sesuatu yang masuk, ditutupin gitu, Bib, kali. Ditutupi, tapi ditutupi gimana? Masa hidung ditutupi, mulut ditutupi? Anda berenang sih, bukan berenang, itu lebih ke berenang tapi gaya batu. Jadi ngambang Anda mati kayaknya. Jadi makruh, paling mentok makruh. Karena itu lebih baik memang berenang itu dihindari. Karena rawan masuk, dan ketika masuk maka dia batal walaupun tidak sengaja. Karena dianggap kelalaian kita dalam berpuasa. Orang berenang pas puasa juga kenapa ya? Saya juga nanya-nanya sih. Panas, Bro. Panas. Nggak tahu. Capek. Aus dari lapar. Tapi kalau olahraga memang disunahkan tetap berolahraga di bulan Ramadan. Tapi lebih baik menghindari olahraga yang berat, yang bisa membatalkan atau bisa bikin lemes banget sehingga kemudian akan batal akhirnya, atau akan menyiksa kita sebagai orang yang berpuasa. Oke. Satu lagi, tidur seharian saat puasa bikin batal. Mitos kan nih, mimpi basah. Jadi tidur saat berpuasa itu justru ibadah karena semua yang mubah itu bernilai ibadah di bulan Ramadan. Semua yang diperbolehkan itu bernilai ibadah di bulan Ramadan, termasuk tidur. Tapi ya tidurnya bukan tidur seharian. Kalau seharian itu artinya itu nggak sholat, ataupun kalaupun sholat itu ya menyanyiakan, di mana di bulan Ramadan ini semua amal dilipat gandakan. Tidur aja berpahala, seharusnya diisi dengan yang lebih baik lagi agar lebih banyak pahalanya. Termasuk kalau mimpi basah, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang membatalkan puasa itu kalau sengaja mengeluarkan sperma di bulan Ramadan, baik secara halal dan apalagi secara haram, itu membatalkan. Tapi kalau mimpi basah kan nggak disengaja, dan itu di luar kontrol. Nggak batal itu? Nggak batal. Yang penting memang salah satu yang terbaik adalah setelah bangun langsung segera mandi, agar kita suci kembali. Ini gue sebenarnya ada tambahan nih, satu mitos nih, coba gue tambahin aja deh. Boleh. Jadi ya, saya dengar nih, Bib, ya kan banyak lah kayak ada teman-teman yang tinggal di luar. Kan matahari terbenam tuh beda-beda ya tiap negara ya. Kalau misalnya di negara Eropa kalau lagi summer itu dia bisa gelapnya bisa sampai jam 10. Bahkan saya ada dengar tuh satu negara, sebut aja deh Iceland gitu, dia katanya tuh puasanya bisa 23 jam. Jadi ketika buka dia udah harus langsung sahur lagi. Karena
terangnya sebentar banget gitu. Dika kan juga dulu pernah di Inggris nih, tapi saya sih nggak yakin kalau dia puasa apa enggak. Iya. Nah, teman-teman itu ada yang punya kepercayaan katanya karena puasanya itu lama, jadi bisa buka ketika di Arab Saudinya sudah azan maghrib gitu. Mengikuti waktu Arab Saudi. Iya, saya banyak denger itu katanya. Jadi misalnya di Eropanya, misalnya Habib lagi di Eropa baru jam 4 sore gitu ya. Nah di Arab Saudinya biasanya udah jam 6, nah itu katanya boleh buka puasa. Sependek pengetahuan saya sih mengikuti waktu setempat. Bahkan sesama Indonesia aja kan mengikuti waktu setempat. Misalnya Papua ngikuti Papua. Kemudian di Jawa ngikuti Jawa. Iya itu akal-akalan. Untungnya sih kalau saya waktu itu puasa. Oh iya. Alhamdulillah. Saya juga pernah di Jerman waktu itu. Oh iya. Jajaran Kauman. Kauman biasanya di kampung saya tuh kan di samping alun-alun ada Kauman. Nah, jajaran itu disebutnya Jerman, jajaran Kauman. Condet situ ya. Enggak, kampung yang di Jawa, Jawa Timur. Oke. Next kita masuk nih ke topik utama dari podcast kali ini. Judulnya itu puasa banyak aktivitas, banyak karya dan banyak pahala, Bib. Nah, kita di sini pengen coba explore kegiatan Habib Hussein selama bulan Ramadan atau aktivitas, gimana caranya Habib tuh menjaga energinya, tapi juga bisa menyeimbangkan semua programnya terrealisasi gitu. Kurang lebih seperti itu yang kita mau bahas. Udah deh, langsung aja pertanyaan pertama. Nah, ketika pas lagi di bulan Ramadan, kan kita bentar lagi mau masukin Ramadan nih. Iya. Nah, Habib Hussein tuh biasanya apa yang paling dirindukan? Kalau saya sih personal, yang saya paling kangen dari Ramadan tuh sahur bareng keluarga, buka puasa bareng keluarga. Itu pun juga paling berapa hari. Besoknya juga udah bosan lagi sih. Iya. Cuman kurang lebih itulah momen-momen itu. Nah, kalau dari sosok Habib Hussein, apa yang paling dikangenin banget nih dari bulan Ramadan? Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan keindahan. Indah dalam segala hal. Indah secara lahir dan duniawi, indah juga secara batin dan ukhrawi. Nah, saya itu punya kekangenan pada dua aspek itu. Yang pertama kita awali dari secara ukhrawi dan secara batin. Kangen bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan terus terang saya lebih terkondisikan dan lebih semangat lagi dalam beribadah. Karena ibadahnya kan puasanya bareng-bareng, sholat tarawihnya bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, pahalanya dilipat gandakan, kemudian ampunan Allah didiskon di bulan ini. Maka dan yang paling penting di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang setara dengan 1000 bulan, di mana kita akan berupaya untuk mendapatkan malam itu, untuk memastikan kehidupan kita ini bukan hanya di dunia yang sukses, tapi di akhirat juga sukses. Nah, itu kalau secara batin atau ukhrawi. Kalau secara batin ya? Iya, kalau secara lahir, secara duniawi banyak banget yang disukai. Pertama, saya itu suka ngabuburit di masjid. Gratisan. Saya itu pernah punya salah satu tradisi itu mungkin 5 tahun berturut-turut, sebelum akhirnya tahun lalu terakhir udah enggak karena harus dakwah ngisi buka puasa di berbagai tempat. Itu saya biasanya hari pertama puasa selalu buka di Masjid Atin, Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah TMI. Jadi selalu itu lebih enak ya. Lebih enak, lebih syahdu. ngantri apa makannya tuh ngantri, dan yang ngantri itu ratusan orang. Biasanya orang-orang jalanan. Kemudian makannya tuh bareng-bareng mereka tuh seru sekali. Seru banget gitu. Jadi sempat punya tradisi itu gitu, ngabuburit, dan kemudian awalnya itu tradisi sebenarnya dulu saya itu kan penulis. Nah, kalau Ramadan itu ke masjid-masjid untuk cari inspirasi atau cari hal untuk dibahas. Nulisnya. Termasuk juga unboxing masjid gitu. Jadi masjid ini menariknya apa gitu di unboxing. Nah, itu dulu. Terus juga tarawih ya. Tarawih itu gila, wisata banget itu. Seneng banget gitu tarawih. Banyak hal yang menarik saat tarawih. Apalagi saya dulu tuh di Ciputat ada satu masjid yang masjidnya kecil tapi halamannya luas, tarawihnya tuh di halaman. Seru. Jadi langsung ke langit gitu. Ini Bib di tengah kesibukan ya. Itu keliling enggak dulu. Dakwah nanti ya. Iya. Buat Habib itu tarawih di masjid itu harus dilakukan apa gimana nanti Bib? Sebenarnya kan tarawih itu sholat sunnah.
Tarawih itu sholat sunnah. Kemudian dilakukan di masjid berjamaah tentu lebih baik, tapi dilakukan di rumah berjamaah dengan keluarga ataupun sendiri juga diperbolehkan. Nah, kalau saya sih tentu akan mengupayakan untuk berjamaah dan akan mengupayakan banyak berjamaah di rumah dan di masjid sekitar rumah gitu. Ya. Karena kita kan hidupnya di sana, kita harus menjaga silaturahmi dengan orang-orang sekitar. Jadi diupayakan itu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya biasanya diundang tarawih di tempat lain sekaligus ceramah. Jadi ya terpaksa di sana gitu. Tapi memang dari sana menemukan hal baru tuh. 2-3 tahun ini kan selalu gitu, menemukan hal baru. Jadi ketemu dengan banyak orang, kemudian masjid yang unik-unik, kemudian tradisi tarawih yang unik-unik gitu. Sekarang kalau misalnya habis tarawih gitu udah banyak yang kenal dong pasti dong. Udah banyak yang minta foto dong. Nah, kalau sekarang ya lumayan ada. Bedanya itu kan Iya. 3 tahun. Tapi saya senang. Bukan karena senang karena dimintain foto, senang karena banyak pemuda tersesat yang tarawih ternyata. Tersesat. Iya. Berarti nanti taraweh di mana bakal diposting, Bib? Tarawih di mana? Kalau ada hal-hal yang unik pasti ya saya posting. Oke. Kalau masjidnya unik gitu. Nah, siapa tahu dengan Habib posting mau lebih taraweh dulu. di sini nih. Rame. Jadi gitu. rame ya. Datang gitu. Nah, Itu orang-orang tersesat itu. Oke. Boleh nggak sih, Bib, gitu? Loh, itu justru menurut saya inspirasi baru untuk mengajak orang tarawih gitu. Mungkin yang awalnya mau tarawih di rumah aja, akhirnya jadi tarawih di masjid berjamaah. Jadi kayaknya kalau Tarawih memang hopping sudah namanya. jelas. Tarawih hopping. Iya, Saya- dakwah tarawih. Ada dengan taraweh ini sebenarnya saya setahu saya ibadah taraweh di bulan Ramadan itu salah satu ibadah yang harus dilakuin lah, Bib. Mm. Makanya kalau bisa dilakuin selama 30 malam itu dilakuin terus. Bener. Keutamaannya apa sih, Bib? Iya, tarawih itu kan dari sejak Kalau zaman lengkap Nabi. kita gitu, lengkap selama 30 hari itu nggak putus gitu. Pahala. Ya Nabi katakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan dan qama itu di sana menurut para ulama adalah sholat tarawih. Maka diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni yang akan datang selama setahun. Tapi bukan berarti udah diampuni ya udah bebas. Enggak. Pertama yang diampuni dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar gak diampuni. Ya. Terus yang kedua artinya bukan berarti bebas, artinya maksudnya kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pertanyaannya? Lanjut. Jadi Lu? Ya gini, Bib. Tadi kan udah di ibadah tarawihnya yang Habib kangenin nanti juga harus dilakuin. Padahal kita juga di siang harinya beraktivitas gitu, banyak. betul. Bib. Terus kita juga nggak mau ketinggalan sepertiga malam gitu ibadah, Bib ya. Biasanya Habib tuh ngebagi waktunya gimana, Bib? Biar aktivitasnya semuanya dapat, rezekinya juga Apalagi dapat. lagi sibuk lagi ya. Tambah nih Diundang-undang di TV. Tadi udah ngobrol di belakang. Oh gitu. Ada bakal diundang di Udah. TV. Makanya ini ngebagi waktunya tuh gimana gitu. Iya. Nah, gimana, Bib? Padahal kan pastilah siang udah aktivitas, capek, tapi nggak mau ketinggalan ibadahnya, Bib, ibadah malamnya. Padahal di saat dimulai maghrib itu tuh Full. baca Quran dilipat gandain, tadi sholat semuanya. tarawih, sholat Ini sih kuncinya gini. Segala yang kita sukai, maka ketika kita melakukannya gak akan capek. Makanya kata Sinali bin Abi Thalib, bekerja adalah wisataku. Aneh gak tuh? Orang kan wisatanya itu weekend ketika gak kerja. Ke mall Kata gitu. Sayyidina Ali, justru kerja itu adalah wisataku. Jadi weekday itu wisata kalau Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mengerjakan sesuatu yang dia sukai. Kalau kata kita passion. Kalau mengerjakan sesuatu yang passion, itu kan gak capek. Nah makanya pertama saya biasanya bekerja di sesuatu yang saya punya passion di sana. Makanya gak capek. Kemudian juga ibadah, saya berusaha untuk menjadikan ibadah itu sebagai passion. Tapi bukan berarti wah hebat sudah, enggak. Dengan bikin gimmick-gimmick agar saya senang beribadah. Misalnya kalau sholat tarawih di tempat yang saya suka, atau ibadah malam bareng istri
istri nyiapin makanan. Ibadah malam bareng istri apa nih, Bib? Nah itu maksudnya istri sebagai makmum, saya sebagai imam. Baca Quran bareng, termasuk juga ibadah yang lain, semua ibadah. Nah misalnya nyiapin makanan, istri makanan yang disuka. Jadi setelah ibadah kita makan, ngopi bareng, ngeteh bareng. Jadi akhirnya menemukan keasikan. Nah untuk mengatur waktunya, menurut saya kalau sudah kita melakukan sesuatu yang kita senangi, maka waktu istirahatnya sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting ketika waktu istirahat itu betul-betul istirahat. Oke. Artinya betul-betul Jadi istirahat optimal tuh ya? kita udah nggak usah mikirin Main HP, apa-apa, nggak gitu. usah main HP, nggak usah apa. Sekali ketika bangun tuh diusahakan minimal 10 menit, maksimal setengah jam atau 1 jam nggak langsung pegang HP. Karena itu akan sangat melelahkan langsung pegang HP itu. Apalagi bacain komen netizen. Nah, apalagi netizen. Apalagi bukan netizen, apalagi kalau netizen. Netizen. Aduh, komentar-komentarnya gak enak gitu. Nah, jadi Itu lebih capek lagi tuh. iya, jadi biasanya tetap sih ngatur waktu. Tapi lebih ke ngatur waktu secara kualitatif, gak kuantitatif. Artinya bukan, oh jam segini harus begini, harus begitu. Saya ini alhamdulillah gak mau dikendalikan oleh waktu. Gak mau yang, oh harus jam segini, begini, enggak. Tapi lagi yang kualitatif. Ya udah khidmat kepada umat untuk dakwah, nanti cari waktunya begitu ada waktu kita khidmat kepada keluarga, isi dengan keluarga. Jadi bahkan kadang kalau dakwahnya ke tempat-tempat yang asik, keluarga diajak gitu. Betul. Agar dapat waktu waktu yang sama keluarga kualitatif, juga iya. Nah, Intinya ini passion, makanya dia nggak capek karena passionnya Habib bisa ibadah ngomong gini sama karena dakwah. waktunya fleksibel. Iya. Kalau yang buat pekerja nih, Bib, Nah, itu yang buat pekerja. Jadi buat pekerja yang memang waktunya agak fleksibel, memang saran saya sih memang mengatur waktunya dengan baik, tentang kapan harus begini dan begitu, sekaligus juga mencoba mencari kesenangan dalam ibadahnya. Jadi ibadah malam itu jangan dijalani sebagai beban. Kalau bisa cari sesuatu yang bisa bikin ibadahnya itu dijalani sebagai kesenangan. Kayak tadi bareng sama istri, sama anak, kemudian setelah Jadinya ibadah happy makan ya. apa, kayak jadi happy. Jadi gak capek karena yang bikin capek itu utamanya kan pikiran kita kan. Kalau kita ngerjain sesuatu yang gak kita suka. Begitu juga di kantor, khusus bulan Ramadan kalau bisa dibikin satu peribadatan yang asik. Misalnya yuk bikin arisan sedekah. Arisan untuk sedekah biar seru dikocok tapi untuk sedekah. Kemudian bikin buka puasa bersama, bikin kegiatan-kegiatan ibadah bersama gitu ya. Iya, yang buka seru. puasa ke orang jalanan. Yang penting jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk kita tidak produktif, untuk lemes-lemesan. Puasa jadi alasan. Kenapa lo lemes? Ya karena puasa. Kenapa lo terlambat? Ya karena puasa. Males itu. Nah itu berarti akhirnya bawa Allah untuk nafsu kita. Ini yang nggak boleh. Jadi mengurung atau ngecoverin, membungkus nafsu kita dengan puasa atau dengan bawa Allah. Iya saya karena lagi puasa, tolong begini ngertiin. Nggak boleh. Justru ibadah jangan sampai menjadikan kamu alasan untuk kamu nggak produktif gitu. Justru karena puasa kita makin produktif. Karena kenapa? Karena dengan produktif, menjalani produktivitas itu sebagai ibadah, maka pahalanya semakin berlipat ganda. Triggernya pahala jadi makin produktif harusnya. Makin produktif. Bukan harusnya. malah jadi pulang kantor cepet terus alasan tidur apalagi justru apalagi gini kan, apalagi kalau bos kita itu non muslim atau kawan kita di kantor itu ada yang non muslim. Ingat, mereka itu gak baca Quran, gak baca hadis. Mereka kenal Islam dari kita. Kalau karena puasa kita jadi lemes, jadi telat, jadi gak disiplin, maka orang akan menganggap oh Islam gitu ya, jadi ngerusak orang ya. Benar. Jadi akhirnya Islam jadi buruk. Tapi kalau puasa tapi tetap produktif, orang gila ini. Puasa tapi tetap produktif. Keren, Islam itu emang keren gitu. Jadi gitu. Itu tuh cuman cara ngubah mindset apa gimana ya, Bib? Kalau menurut aku sih utamanya mengubah mindset. Seorang muslim itu adalah seorang yang mengendalikan waktu, bukan seorang yang dikendalikan oleh waktu. Itu pesan utama dari surat Al-Asr.
Wal asri itu demi waktu kan berbicara tentang bagaimana seorang itu harus mengendalikan waktu. Sehingga kata Imam Syafi'i, orang Islam ini kalau tahu secara mendalam dan menjalankan pesan dari wal asri saja, itu sudah cukup menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Karena segala sesuatu dalam Islam itu soal waktu. Mindset kita soal waktu. Saya salah mengartikan wal asri nih, Bib. Saya karena wal asri itu demi waktu, saya jadi pemahaman saya ya kerja memang mungkin nggak bisa kelar gitu, Bib. Karena kita manusia keterbatasan waktu. Oh enggak, justru kita bagaimana mengendalikan waktu. Sholat aja itu ada pembelajaran tentang waktu. Kenapa sholat itu ada waktunya dan kalau bisa di awal waktu, agar kita itu mengendalikan waktu, bukan kita dikendalikan oleh waktu. Kita kan sering dikendalikan oleh waktu. Wah, saya gak punya waktu nih, bukan gak punya. Seharusnya kamu yang menyediakan waktu. Ini juga ada hubungannya sama kerjaan nih, Bib. Iya. Sama dengan waktu sholat, Bib. Sudah di bulan Ramadan. Kalau saya perhatiin, Bib, kadang-kadang tuh suka ini gak sih, Bib? Anak muda, wah buat mood booster nih. Jadi saya juga ngeliat anak muda itu sekarang kerja itu benar-benar harus enjoy, harus waktunya udah perasaannya enak dia baru bisa fokus. Padahal kita di waktu zuhur, waktu sholat, asar, waktu sholat. Tapi kadang-kadang di waktu itu mungkin anak itu moodnya lagi enak buat kerja. Jadi harus gimana gitu? Jadi harus gimana tuh, Bib? Kerja apa sholat? Iya. Ya ingat bahwa gini ya, yang bikin mood kita enak, yang bikin kerjaan kita datang, yang bikin kita kaya, itu kan semuanya Allah. Jadi jangan tundukkan ibadah di bawah pekerjaan. Pernah ada seorang sufi, itu dia kedatangan tamu, kemudian ketika dia ngobrol, tiba waktu maghrib. Padahal ini lagi inti-intinya mau ngomongin project nih, ibarat kata project. Ya, kemudian dia lagi meeting. Kemudian kata dia, saya izin masuk untuk sholat. Lu kata dia, ini bentar lagi, ini intinya. Enggak, kata dia. Gimana sih? Padahal ini intinya. Kata dia, yang bikin kamu datang ke sini, pekerjaan ini, project ini itu Allah. Masa saya mau ninggalin Allah hanya karena ini? Jadi gak usah khawatir kalau kamu datang waktu sholat, lagi mood-moodnya. Karena sholat justru nanti Allah akan semakin tambah mood itu, tambah pekerjaannya dan lain sebagainya. Yakin aja, Bib ya. Yakin aja harus. Bukan hanya yakin aja, tapi juga menjalani itu secara enjoy. Jangan, wah udah nih diganggu Allah nih berarti. Kan berarti kalau gitu bisa jadi pikirannya sholat ganggu kita gitu. Seharusnya kerja jangan ganggu sholat, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan utamanya untuk ibadah, dan ibadah salah satu yang paling utama adalah sholat. Ya, soalnya terkait juga itu mendahulukan ibadah ya. Nah, tadi saya juga pernah nonton salah satu YouTube Habib. Habib bilang, atau ayahnya Habib yang bilang, Subscribe belum? Udah subscribe belum? Saya nggak pernah subscribe. Nah, enaknya YouTuber pendakwah tuh gitu. Walaupun nggak disubscribe semua manusia, tapi disubscribe Allah, kelar. Muncul algoritmanya dia. Wah, benar juga itu. Iya, yang penting disubscribe Allah. Artinya diridhoi oleh Allah, kelar udah. Nggak usah pakai likes guys, ini guys. Yang penting di hati kita ikhlas, selesai. Di YouTube Habib nggak ada gitu ya? Nggak ada like, comment, subscribe. Karena orang seharusnya pasti subscribe, gak subscribe berdosa dia. Ya itu Bib, saya pernah nonton Habib bilang kalau kita menolong Allah, Allah tuh pasti bakal menolong kita. Iya, itu ayat Quran. Intan surullah yan surukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Gimana Bib biar kita nih punya keyakinan itu, Bib? Pertama, keyakinan itu ya harus dimunculkan bahwa kita menolong Allah, dan harus diimplementasikan. Kalau kita menolong Allah artinya bekerja di sesuatu yang Allah ridho, bukan hanya yang halal tapi thayyib, yang baik. Jadi bekerja sesuatu yang dijalani sebagai ibadah. Beda antara orang bekerja sebagai ibadah dan menjalani kerja tidak sebagai ibadah. Kalau orang menjalani kerja sebagai ibadah, dia gak akan korupsi, dia gak akan mencuri, dia akan disiplin waktu, dia akan efektif dalam bekerja. Intinya dia akan baik dalam bekerja dan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Nah, ketika itu maka Allah akan menolong kita. Itu sebenarnya pelajaran dari ayah saya. Jadi ayah saya itu kan seumur hidup selama 40 tahun
itu tidak bekerja dalam tanda petik. Dia hanya mewakafkan umurnya untuk satu lembaga pendidikan, nggak digaji selama 40 tahun. Nggak taunya yang gaji Allah melalui dikasih rumah, ada rumah warisan yang dimasukin burung walet. Jadi seumur hidup kerjanya dari burung walet itu. Pendapatannya dari sana itu nggak diurus, tinggal ngambil kita. Burung walet itu diambil sarangnya, dijual mahal, dan dari sana kita makan. Ya walaupun nggak kaya ya, kita pas-pasan. Saya merasakan hidup saya itu pas-pasan di rumah karena hampir setiap hari makannya didulang, disuapin sama ibu saya. Itu bukan karena ibu saya Didulang kasih apa sayang. Dulang itu disuapin. Disuapin pakai tangannya ibu saya. Bukan karena ibu saya penyayang. Ya ibu saya penyayang, tapi menyuapin itu bukan karena penyayang, tapi karena nasinya biasanya tinggal sepiring, tapi harus dimakan 4 bersaudara. Oh iya. Jadi disuapin sedikit-sedikit. Gitu. Nah, tapi kita happy. Ayah saya sangat happy karena beliau merasa ya ini mewakafkan umur untuk Allah, menolong Allah, dan insya Allah Allah menolong kita. Dan utamanya pertolongan itu bukan di dunia bagi kita, tapi di akhirat kelak. Oke. Jadi emang kalau balasan dari Allah itu belum datang langsung di dunia, itu kita nggak usah ragu, nanti di akhirat nanti pasti. Sebenarnya kita yakin di dunia pun kita mendapatkan balasan. Tapi kadang sebagian orang nggak sadar, seolah-olah balasan itu harus bersifat duniawi. Padahal dunia ini yang paling enak kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak bersifat duniawi. Misalnya ya kebahagiaan. Betul. Ya udah, itu kebahagiaan bagi kita udah balasan gitu. Kebahagiaan, kemudian kita masih punya waktu selalu untuk berkumpul. Minimal saya setahun sekali mudik lebaran. Jadi ya bagi saya itu udah happy lah. Itu happy. Udah bagian dari pertolongan Allah. Karena kalau nggak ditolong Allah, kita itu nggak bisa bahagia. Apa yang bisa jamin kita bahagia? Harta. Banyak orang kaya raya yang crazy rich itu nggak bahagia. Cewek cantik Apalagi bisa jadi justru sumber masalah. Iya, sumber masalah. Sosmed Pria tampan cewek cantik bisa jadi. Sosmednya kelihatan happy di sosmednya. Pencitraan doang. Ini gini nih, kalau ngomong sama Habib nih jadi kemana-mana kan. Jadi, Topiknya kita Ramadan jadi ya makin seru. Jadi next buat teman-teman tolong di booking lagi, ntar kita bisa ketemu lagi. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, kan Habib kan banyak menginfluence milenial ya. Dan milenial itu kan kita sekarang lagi di bulan Ramadan, mereka kadang-kadang bingung kegiatannya harus apa, dan mereka kan banyak suka yang kayak kalau ibadah terus capek, kalau baca Quran terus panjang hari kan capek. Jadi mereka kebanyakan main Instagram, main TikTok gitu. Iya. Nah, ada nggak saran dari Habib gimana caranya nih biar milenial ini bisa produktif di bulan Ramadan? Kan banyak nih yang nonton, pasti banyak nih pengikutnya sama milenial. Apa sarannya di bulan Ramadan biar mereka tuh bisa tetap produktif ibadah? Produktif ibadah. Ya. Caranya adalah niatkan semua kegiatan kita sebagai ibadah. Jadi jangan anggap ibadah itu seolah-olah hanya sholat, hanya puasa, hanya sedekah, zakat. Enggak. Jadi lakukan semua hal yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Tentu bukan maksiat ya. Jangan ada tuh orang yang Bib saya minum minuman keras tapi bismillah dulu Bib. Mohon maaf. Kalau Anda bismillah dulu harusnya nggak jadi minum minuman keras kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi. Kok malah minum? Jadi lakukan semua kegiatan. Mau tidur, mau fitness, olahraga, mau Anda kerja, mau nge-share sesuatu di media sosial, mau nge-like sesuatu di media sosial, semua niatkan sebagai ibadah, maka itu jadi ibadah. Karena dalam Islam, semua yang diniatkan ibadah itu akan menjadi ibadah selama itu bukan hal yang haram. Semua hal yang mubah. Nge-like video, asalkan bukan video video yang aneh-aneh. Jadi asalkan bukan video yang aneh-aneh ya, nge-like pun itu bisa jadi ibadah. Jadi agar kita banyak meskipun ibadah. Kontennya general tetap dapat pahala ya. Meskipun kontennya hiburan, hiburan itu kan bikin kita bahagia. Itu halus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain adalah ibadah termulia.
Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. Jadi bikin seneng orang asalkan bukan dengan hal-hal yang haram. Walaupun bukan dengerin sholawat, enggak, nyanyi aja asalkan bukan nyanyi yang bisa mengarahkan orang ke kemaksiatan atau tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, yaitu ibadah gitu. Dengerin lagu ya jadi pahala gitu. Jadi caranya harus cermat. Semuanya diniatin ibadah. Mindsetnya dirubah, kalau itu jadi ibadah. Ibadah. Minimal agar semua menjadi ibadah. Minimal selain diniatkan di hati atau di pikiran, kalau enggak minimal lakukan segala sesuatu dengan baca bismillah. Agar semua itu menjadi ibadah. Oke. Nice jawabannya. Jadi mau podcast bismillah. Semuanya mau TikTok bismillah. Iya. Mau TikTok bismillah. Semua bismillah pokoknya udah. Tapi bukan maksiat bismillah. Bismillah batalin puasa. Iya. Bismillah maksiat terus astagfirullah. Sama aja. Dan nih nggak kerasa kita masuk ke sesi terakhir nih, Dik. Oke. Waktunya udah makin mepet. Nih sesi terakhir kita punya Q&A nih, Beb. Q&A. Jadi sebelum Habib nih kan pengikutnya banyak banget. Jadi sebelum kita bikin podcast kita tuh udah share di sosial media. Oke. Terus kita tulis, silakan kalau mau kasih pertanyaan bisa terus di komen. Dan komennya banyak banget gitu. Nah, ini kita sudah milih nih beberapa pertanyaan yang menurut saya bagus-bagus ya. Oke. Semoga tidak ada pemuda tersesat yang nanya. Oh ada. Tentu ada banyak itu. Bahasanya banyak banget itu. Pertanyaan yang pertama tuh dari st.nurjana 15. Oke. ST itu biasanya 12, ini kok 15 ya? Oh iya benar. Iya. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada hadis yang menerangkan boleh atau melarang mencicipi masakan untuk berbuka dalam tanda kurung sekedar mastiin bumbunya tanpa menelannya saat kita berpuasa? Jadi intinya boleh nggak nyicipin makanan tuh pas lagi bulan puasa untuk buat make sure ya itu untuk buka puasa gitu? Oke, itu hukumnya boleh dan berdasarkan hadis dari Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa diperbolehkan bagi kamu mencicipi cuka atau makanan apapun yang penting tidak dimasukkan ke dalam tenggorokan. Karena itu ulama sepakat mencicipi makanan asalkan di ujung lidah hanya untuk tahu rasanya dan kemudian dikeluarkan lagi, maka itu diperbolehkan. Jumlahnya banyak boleh? Kalau jumlahnya banyak itu kayaknya bukan nyicipin Anda, kayaknya doyan Anda. Ya, apalagi kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang chef, ya, maka lebih pasti lagi. Harus ya. Iya, dan itu justru bisa bernilai ibadah karena memastikan orang rasanya ya. enak. Tadi kan dibilang jangan gitu. sampai buka puasa kok asin. Oh iya, saya karena nggak mau mencicipi, enggak, justru harus dicicipi, tapi harus dikeluarkan lagi. Kalau tertelan, maka dia membatalkan puasa kita. Kalau dimasukkan, itu membatalkan puasa kita. Maka dia harus dikeluarkan kembali. Nah, termasuk juga bukan chef, bukan ibu rumah tangga, nyicipin makanan boleh. Masalah, ya? Tapi kalau tertelan, walaupun tidak sengaja, dia batal puasa. Tapi kalau seorang chef atau seorang ibu rumah tangga yang memang bidangnya, maka itu diperbolehkan. Dan kalau ya nggak sengaja, ya nggak ada masalah. Jadi yang penting tidak dimasukkan ke dalam tenggorokan. Yang kedua Bib ya. Yang kedua dari Dimas _Airilana. Oke. Habib mau tanya nih, apakah anak indigo masih bisa melihat setan di bulan Ramadan? Padahal setan-setan di bulan Ramadan sedang dibelenggu. Oke. Nah ini mirip-mirip pemuda tersesat. Nah iya salah satunya itu pasti. Ini kayaknya pemuda OTW tersesat. Nah jadi begini. Memang hadis Nabi mengatakan ketika bulan Ramadan masuk, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Apa maksudnya setan dibelenggu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu majazi, itu hanya analogi saja. Ada yang mengatakan itu hakiki, itu benar-benar dibelenggu. Nah, bagi ulama yang mengatakan itu hakiki, benar-benar dibelenggu, itu maksudnya ketika bulan Ramadan tiba, kita masuk di dalam kondisi ibadah. Sehingga kemudian kita semakin sulit untuk diganggu setan dan setan semakin sulit untuk mengganggu kita. Nah, adapun yang menganggap itu majazi, artinya di bulan Ramadan itu semangat kita lebih kepada
ibadah, peluang kita untuk beribadah lebih besar, pahala dilipat gandakan, sehingga setan semakin putus asa di bulan Ramadan. Bukan dalam pengertian diikat betul-betul, baik yang hakiki maupun majazi, bukan berarti diikat betul-betul gitu. Jadi lebih tahan akan godaan gitu. Lebih tahan akan godaan, lebih mudah untuk beribadah. Betul. Nah, jadi karena begitu, jadi bukan seperti yang dipertanyakan tadi, apa tuh? Apakah anak indigo masih bisa? Nah iya, bisa masih mungkin. Nggak tahu saya, anak indigo tuh bisa lihat setan atau gimana, saya nggak ngerti ya. Kayaknya Anda lebih baik tanya ke psikolog kalau gitu. Tapi yang jelas kalau dia benar-benar bisa, ya bisa tetap. Ya kalaupun benar-benar diikat kan bisa tetap bisa kan. ngelihat. Tapi dalam keadaan diborgol gitu. Next question ini dari CSI_abang. Assalamualaikum Bib, saya meruapkan salah satu pemuda yang bisa dibilang banyak dosanya. Saya suka menangis dan sedih ketika mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Saya sangat ingin sekali hijrah Bib, tapi susah sekali. Apakah di bulan puasa ini merupakan momen terbaik Bib? Dan bagaimana agar hijrah saya berhasil? Trims Bib. Ini bukan gue ya Dam ya? Iya. Ini pasti ini bukan gue nih. Bukan akun tapi nama lain. Orang yang biasanya bilang, Bib kata teman saya, nah biasanya dia tuh. Ini Bib teman saya nanya, biasanya dia tuh. Nah, kalau kebaikan dia bilang saya Bib, nah itu biasanya temennya. Gitu aja sih rumusnya. Enggak, jadi gini, soal taubat. Seorang yang diterima puasanya, cara mengetahuinya adalah setelah puasa. Kalau setelah bulan Ramadan dia menjadi lebih baik, artinya dia diterima puasanya. Maka Ramadan ini memang momentum. Ramadan ini adalah madrasah, sekolah bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau ada orang yang bilang setelah Ramadan, alhamdulillah kita kembali hidup normal. Justru hidup normal itu saat Ramadan. Saat bukan Ramadan itu gak normal. Saat Ramadan kita bekerja untuk dunia kita, juga beribadah untuk akhirat kita. Itulah kehidupan normal. Karena itu kalau bisa Ramadan kan semua bulan. 11 bulan itu dibuat seperti Ramadan. Nah, untuk orang-orang yang masih maksiat, justru Ramadan ini bisa jadi momentum, titik awal untuk kemudian kita mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau setelah Ramadan kita ingin bertobat, jangan nunggu Ramadan. Tobat itu segera, karena kita tidak bisa memastikan 1 detik kemudian kita tetap hidup apa enggak, kita enggak tahu. Karena itu kita kapan saja segera bertobat. Dan tobat itu enggak ada ritualnya. Tobat itu ketukan hati bahwa saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik dan menyesal atas semua dosa saya. Itu aja tobat itu. Meskipun ada sunnah-sunnahnya, misalnya kayak mandi dengan niatan tobat, tapi intinya ketukan hati tobat itu. Jadi tobat jadikan gampang gitu ya tobat. Iya, dan jangan nunggu kapan enggak nonton ini ya sudah tobat. Langsung tobat. Nice. Amin. Ada lagi nih Bib dari Yabal 8985. Assalamualaikum Bib. Iya. Apa hukumnya men-share foto makanan atau minuman di status medsosnya pada saat siang hari di bulan Ramadan? Oke. Hukumnya Anda nggak ada kerjaan kayaknya, jahil Anda. Jadi gini, banyak Bib ya. Tergantung ya. Memang kalau membatalkan puasa kita ya enggak. Tapi juga bisa jadi membuat dosa. Bikin dosa kalau niat kita adalah mengganggu puasanya orang lain. Niat Bib. Iya, kita di bulan Ramadan suruh jadi orang baik, cosplay jadi malaikat. Kok ini malah cosplay jadi iblis gitu. Jadi gangguin orang puasa. Seharusnya kita ini mendorong orang berpuasa. Bahkan kata Nabi, pahala besar seperti orang yang berpuasa bagi orang yang ngasih makan orang yang berpuasa. Karena kita mendorong orang untuk berpuasa, mendukung puasanya orang. Ini malah gangguin orang puasa. Nah, kalau niatnya untuk mengganggu, maka itu tentu dosa bagi kita. Meskipun tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau niatnya tidak mengganggu, ya gak ada masalah. Masa karena bulan puasa kemudian penjual makanan nggak boleh nge-share di medsos? Iya, kalau Anda bilang kamu mengganggu saya, Anda aja yang baper. Itu penjual makanan emang sengaja Bib. Biar udah dipikirin, buka di sana. Ya. Nah, itu gimana? Nah itu. Kalau Anda bilang, wah Anda mengganggu, itu memang kerjaannya, Anda aja yang baper. Nah ini juga sekaligus, seorang yang berpuasa itu harus berdaulat, harus merdeka. Jangan merasa kemudian membatalkan puasa karena gangguan orang luar. Justru puasa ini menyebabkan kita, mendidik kita untuk
berdaulat dengan diri kita, bahwa baik akan tetap baik meskipun diganggu oleh orang lain. Kita gak akan terpengaruh oleh gangguan itu, karena setiap ibadah itu pertanggungjawaban antara kita ke Allah. Mau karena terganggu oleh orang lain itu gak ada urusan, tetap dosanya di kita. Orang dapat dosa tapi itu pertanggungjawaban dia ke Allah juga karena sudah mengganggu. Tapi kita yang membatalkan karena gangguan orang, tetap dosanya adalah pada kita, karena seharusnya kita berdaulat dengan iman dan ibadah kita. Sama kayak kalau ada teman kita yang non muslim makan, kita nggak boleh marah ya, karena Nggak boleh marah. Termasuk juga kalau ada warteg buka, kita juga nggak boleh marah. Ya karena memang itu kerjaannya, dan persentase orang yang nggak puasa ini kan banyak banget kan. Yang nggak berpuasa secara syar'i ya, yang diperbolehkan. Wanita haid, anak kecil, orang sakit, orang tua, orang yang di perjalanan, banyak. Belum lagi yang non muslim. Kan banyak yang hamil, yang menyusui, banyak. Itu mereka butuh makan. Justru kita yang puasa jangan egois, jangan hormatilah orang yang berpuasa dengan kamu tutup. Enggak, dia juga hormatilah orang yang tidak berpuasa yang memang diperbolehkan secara syariat. Kita hidup ini saling menghormati lah satu sama lain. Jadi saling ngertiin lah. Oke. udah adem lu? Udah adem dengerin? Kayaknya makin panas. Iya, gue ada pertanyaan titipan nih. Ada pertanyaan Masih titipan. pertanyaan. Terakhir nih, pertanyaan titipan. Wah, yang Dari teman terakhir gua. biasanya ngeri. Dari teman gua. Dari teman Jadi lo teman saya berarti nanya. lo. Dari teman gua. Nah, Jadi apa hukumnya, Bib? Ini Atau nggak ada di hadisnya nggak? post kok. Misalnya kalau misalnya kita puasa nih, tapi pas buka puasa kita bukanya sama pacar kita gitu. Nah itu hukumnya gimana tuh? Iya. Jadi gini, ngabuburit Teman sama- saya ini nanya. Iya. Jadi ngabuburit ataupun berbuka dengan pacar itu memang tidak membatalkan puasa, asalkan memang tidak sampai misalnya keluar sperma atau apapun, itu tidak membatalkan puasa. Tapi menurut para ulama itu disebutnya sesuatu yang mengurangi atau bahkan menghanguskan pahala puasa kita, karena kita melakukan hal-hal yang haram, berduaan dengan yang bukan muhrim, apalagi sampai pegangan tangan dan lain sebagainya. Itu yang jelas menghancurkan pahala puasa kita. Karena, dan itu bukan karena Ramadan ya, di luar Ramadan juga jangan melakukan itu gitu. Saat malam bulan Ramadan juga, karena saya sudah gak puasa, Bib. Ini ya, orang banyak yang salah. Seolah-olah Ramadan itu siang doang. Puasa siang doang, tapi Ramadan itu siang malam. Dan soal Malamnya melakukan maksiat hal-hal lagi. yang haram itu bukan hanya bulan Ramadan saja yang ditinggalkan, semua bulan juga ditinggalkan. Sama aja ya, Bib, ya. Iya, kalau kamu cinta, nikahi. Oh iya. Bukti Nanti cinta saya bilang itu ke teman nikahi, saya deh. bukan memacarin. Ntar saya bilang ke teman saya habis ini. Ini parahnya ada 30 hari Ramadan ganti-ganti, Bib. Iya, aduh, 30 ya. Tiap Ramadan ganti-ganti. Aduh. Bib, nih sebelum closing, Bib, pingin ini Bib diingetin, Bib. Jadi nih teman-teman semua supaya sukses puasa Ramadan ya. Ibadah apa aja yang harus dilakuin, Bib? Iya, ibadah-ibadah yang harus Kan dilakukan. bukan cuman puasa kan, Bib? Iya, di bulan Ramadan. Ya. Iya. Ada banyak ibadah yang harus dilakukan. Intinya hiasi siang, hari, dan malam hari dengan ibadah. Apa saja? Pertama adalah dengan puasa. Kemudian yang kedua adalah dengan sedekah. Karena Nabi katakan dalam satu riwayat bahwa Nabi itu di bulan Ramadan itu, di luar bulan Ramadan itu dermawan, dan ketika masuk bulan Ramadan berlipat-lipat lagi kedermawanannya. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Sedekah ngasih makan orang yang berbuka, puasa, sedekah uang, sedekah barang, minimal sedekah senyum. Minimal sedekahnya adalah tidak ganggu orang lain. Kalau nggak bisa bantu orang lain, minimal sedekahnya nggak ganggu orang lain dengan posting video atau foto-foto makanan tadi tuh dengan niat mengganggu. Nah kemudian memperbanyak sholat, karena Nabi katakan tadi harus siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan dosanya diampuni. Kemudian yang juga harus penting adalah memperbanyak ngaji dan memahami Al-Quran, karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap di malam 17 Ramadan yang dikenal malam Nuzulul Quran, tapi juga Al-Quran diturunkan secara utuh itu ke langit bumi itu di bulan Ramadan juga, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi memperbanyak juga membaca Al-Quran. Jadi itu kiranya hal-hal yang harus diperbanyak. Sama zakat ya.
Sama tentu zakat, iya termasuk itu tadi di kedermawanan. Kedermawanan itu bentuknya bisa zakat, bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah. Bedanya infak sama sedekah, kalau infak itu berbentuk harta, kalau sedekah itu bisa jadi berbentuk senyum, sekedar senyum aja. Anda nyengir aja bulan Ramadan udah pahala itu, udah pahala. Nyengir doang. Ya nggak apa-apa. Katanya ada pertanyaan menarik tuh dari pemuda tersesat. Nggak apa-apa dong. Dikasih aja. Bisa Dika bacain. Santai. Atau saya baca Nah, sendiri. boleh. Baca sendiri. Biar lebih Baca sendiri, jawab sendiri. oleh imam besar ya. Ya. Enak Adminnya ya kerjaan kali itu. kalian ya. Adminnya. Enak ya. Nah, dari Agus_Wijayanto, tersesat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ja'far, apakah sah sholat tarawih berjamaah dengan kecepatan tinggi? Waduh. Ini sholat tarawihnya Rossi Saya kayaknya. banget itu. Nah, jadi gini, sholat itu mau cepat atau mau pelan, selama rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, maka dia sah. Termasuk sholat dengan kecepatan tinggi. Ya kalau kecepatan tinggi banget sih agak repot ya. Karena kenapa? Karena gini, di antara rukun sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Jadi setiap sesuatu dilakukan sampai sempurna. Jangan sampai jadi pencuri sholat, kata Nabi. Apa itu pencuri sholat? Ruku belum kelar bacanya sudah sambil berdiri. Oh iya. Jadi dilakukan nggak sempurna sampai selesai. Kalau itu dipenuhi, ya berarti walaupun cepat, karena cepat lambat ini kan relatif ya. Jadi nggak apa-apa. Terus yang kedua, yang mungkin bacaannya jadi rusak. Nah jangan sampai karena cepat bacaannya jadi rusak. Selama tetap tumakninah dan bacaannya tetap dijaga, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kecepatan yang tinggi itu mustahil sih. Jadi sebaiknya memang sholat jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Karena ini sholat sunnah dan ini berjamaah. Anda nggak tahu yang di belakang mungkin ada yang stroke, ada yang udah lapar, ada yang begini begitu. Sebaiknya normal-normal aja. Karena Islam itu agama wasatiyah, agama yang tengah-tengah. Jadi sebaiknya normal-normal aja, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan juga nggak boleh termasuk dalam ibadah. Ada satu orang pemuda datang ke Nabi, ngelihat Nabi. Karena Nabi itu kalau puasa pakai buka, dia gak pakai buka puasa karena ingin lebih mulia dari Nabi. Jadi gak berbuka nih, karena ingin lebih hebat dari Nabi. Akhirnya dia gak dapat pahala, malah dapat asam lambung. Tipes dia, dijenguk sama Nabi. Kata Nabi jangan berlebihan dalam ibadah. Jadi harus tetap berbuka dan makan sahur. Nice. Gini nih kalau bincang-bincang sama Habib Hussein, waktunya nggak kerasa. Sebenarnya Bib itu tuh banyak banget pertanyaannya. Jadi tim-tim tuh teman-teman juga milihinnya tuh rada susah. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa kejawab pertanyaannya satu persatu. Sebenarnya ada satu pertanyaan yaudah. yang bisa saya jawab pakai ini nih. Penting nih. Apa tuh? Jadi pertanyaannya itu ada titipan. Teman saya. Teman saya. Bib, apakah akan sukses dakwah kepada Coki? Nah, jawabannya. Sukses dakwah ke Coki, mitos atau fakta? Mitos. Udah mentok ya. Nih Habib nih kebanyakan main sama komik, gue takutnya nanti dia udah nggak dakwah. Dia jadi stand up comedy nanti dia takutnya. Tapi enggak lah, kita dalam dakwah kepada siapapun harus selalu semangat dan yakin bahwa orang itu akan dapat hidayah. Karena pintu hidayah itu milik Allah dan bisa didapatkan oleh siapa saja. Nggak ada jaminan bahwa orang yang rusak pasti nggak dapat hidayah. Nggak ada jaminan juga kita. Saya misalnya kalau Anda anggap saya orang baik, orang soleh, nggak ada jaminan juga saya akan baik dan masuk surga, nggak ada jaminan. Karena itu setiap orang harus selalu waspada, selalu menjamin bahwa dirinya dalam keadaan yang baik. Agar kita sampai mati tetap baik dan itu husnul khotimah. Amin. Amin. Adem deh ini pokoknya deh. Alhamdulillah. Buat temen-temen yang lagi nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih. Buat tim-tim yang udah membuat podcast ini menjadi sukses, terima kasih. Saya Rusdi dan host teman saya Tara Hardika dan kita punya bintang tamu yang sangat fenomenal ya. Habib Hussein, terima kasih Bib udah meluangkan waktunya. Next time kita booking jadwal lagi deh pokoknya. Siap. Ngobrol yang lebih panjang lagi gitu.
Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Gue pengen ngomong don't forget to subscribe, comment, dibilang gak usah katanya kan. Subscribe. Itu kan Iya, untuk saya. Iya, intinya buat teman-teman yang lagi nonton, tungguin aja, kita bakal kembali ke episode selanjutnya pasti dengan bintang tamu yang gak kalah serunya gitu. Terima kasih sekali lagi, stay safe and healthy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.